Di zaman ini, banyak negara yang melaksanakan demokrasi. Namun, apa sebenarnya demokrasi itu? Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Presiden terkenal Amerika, Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari definisi sebelumnya, dapat diketahui bahwa demokrasi memiliki prinsip utama, yakni adanya kebebasan dan persamaan, serta berkedaulatan rakyat. Pembagian demokrasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, mulai dari berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, titik perhatian, hubungan antara alat kelengkapan negara, hingga prinsip ideologi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi 3, yakni demokrasi langsung, tidak langsung, dan sistem referendum. Diterapkan di Athena Yunani kuno, demokrasi langsung merupakan demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan dalam negara yang kompleks dan besar. Selanjutnya, demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, yang artinya rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang dipilih melalui pemilu. Lalu, ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi yang dimana rakyat memilih wakil mereka, namun perwakilan tersebut masih dikontrol oleh pengaruh dan inisiatif rakyat dengan sistem referendum. Salah satu negara yang melaksanakan sistem ini ialah negara Swiss. Berlanjut berdasarkan titik perhatiannya, demokrasi dibagi lagi menjadi 3, yakni demokrasi formal, material, dan gabungan. Demokrasi formal merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Negara yang menerapkan demokrasi ini pada umumnya adalah negara-negara liberal seperti Amerika, Inggris, Belanda, dan lainnya. Lalu, ada demokrasi material, merupakan demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu dianggap sebagai hak milik negara, sedangkan hak milik pribadi tidak diakui. Negara yang menerapkan demokrasi ini pada umumnya adalah negara-negara komunis seperti RRC, Korea Utara, Rusia, dan lainnya. Selanjutnya, demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini umumnya diterapkan di negara-negara non-blok seperti Mesir, India, Malaysia, dan lainnya. Berdasarkan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibagi menjadi 2, yakni demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer adalah konsep pemerintahan yang parlemennya menjadi pihak yang memegang peranan penting dalam pemerintahan, di mana terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Badan legislatif atau parlemen ini dapat menurunkan badan eksekutif atau presiden. Selanjutnya, demokrasi dalam presidensial atau sering disebut dengan sistem kongresional adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif atau presiden dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuatan legislatif. Lalu berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi menjadi 3, yakni demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Disebut juga demokrasi konstitusional. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi ini ialah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan terhadap warganya. Lalu demokrasi rakyat yang kebalikan dengan demokrasi liberal, di mana paham demokrasi ini cenderung kepada kepentingan negara, sehingga untuk mencapai tujuannya pemerintah dapat melakukan paksaan kepada rakyatnya. Selanjutnya demokrasi ciri khusus Indonesia,
yakni demokrasi Pancasila, yang merupakan sistem demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Membicarakan demokrasi di Indonesia, demokrasi di negara kita ini mengalami berbagai macam perubahan. Mulai dari periode 1945 hingga 1949, di mana yang seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, dalam penerapannya justru berlaku demokrasi liberal. Lalu, pada periode 1949 hingga 1950, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS membuat perjalannya demokrasi liberal. Pelaksanaan demokrasi ini tidak berlangsung lama, karena bentuk negara serikat tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Pada periode 1950 hingga 1959, berlakunya demokrasi parlementer membuat diadakannya pemilu pertama kali untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Berlanjut pada periode 1959 hingga 1965 atau dikenal dengan Orde Lama. Diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 membuat demokrasi Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin. Pada periode 1966 hingga 1998 yang dikenal dengan Orde Baru, setelah dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, dimulailah pelaksanaan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen, yang dalam pelaksanaannya justru cenderung otoriter dan terdapat banyak penyimpangan. Lalu, periode reformasi 1998 hingga sekarang mendasarkan pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan. Mengetahui bagaimana sejarah panjang demokrasi negara kita, bangsa kita telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi untuk mencapai terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Tentunya, demokrasi ini berperanan penting dalam kehidupan kita yang kompleks sebagai penyangga atau wadah dalam pelaksanaannya. Sistem demokrasi bisa menghindarkan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara, sebab negara demokrasi mengakui supremasi hukum yang ada. Adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya sistem pemerintahan bertujuan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Mari tumbuhkan sikap demokratis dari diri sendiri demi kehidupan yang lebih baik.